Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi B yang terdiri dari Yohana Christine Simbolon, Tasya Rahmalia, Salsa Nisarindayu, Rinaldi Priyadi Simbolon. Di sini kami akan menjelaskan yaitu fraud triangle. Fraud triangle terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah fraud yang berarti kecurangan atau upaya menguntungkan diri sendiri dengan melakukan kegiatan ilegal atau melanggar hukum. Yang kedua adalah triangle yang berarti segitiga karena di dalam teori ini terdapat tiga faktor yang menyebabkan kecurangan. Jadi, fraud triangle adalah teori yang menjelaskan tentang penyebab kecurangan yang terjadi di dunia pekerjaan. Faktor pertama yaitu adanya tekanan yang dialami pelaku kecurangan mendorong atau memotivasi dia untuk melakukan praktik ilegal yang dapat merugikan keuangan perusahaan. Faktor kedua yaitu adanya peluang atau kondisi di mana kecurangan tersebut bisa dilakukan. Bisa dikarenakan SOP perusahaan tidak dijalankan dengan ketat, atau yang kedua, kurangnya pengawasan dari manajemen perusahaan. Faktor yang terakhir adalah pembenaran. Tindakan ini merupakan pembelaan diri dari pelaku kecurangan karena merasa tidak bersalah dengan membenarkan alasan mereka melakukan kecurangan. Mereka juga menganggap kecurangan yang mereka lakukan itu dapat dimaklumi karena keadaan atau situasi yang mereka alami. Contohnya, seseorang yang melakukan kecurangan karena kecewa tidak mendapatkan promosi jabatan. Selanjutnya ada jenis fraud. Yang pertama ada computer attack and abuse, yaitu kecurangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berperilaku jahat ingin mencuri atau menghancurkan suatu sistem. Yang kedua adalah social engineering, yaitu teknik atau trik psikologis yang digunakan agar orang-orang mematuhi keinginan pelaku dalam rangka untuk mendapatkan akses fisik atau logis ke sebuah bangunan, komputer, server, atau jaringan, yang biasanya untuk mendapat informasi yang dibutuhkan untuk data rahasia. Yang ketiga adalah malware. Malware yaitu segala perangkat lunak yang digunakan untuk membahayakan. Nah, di dalam malware ini terdapat spyware, yaitu perangkat lunak yang secara diam-diam mengawasi dan mengumpulkan informasi pribadi mengenai pengguna dan mengirimkannya kepada orang lain, biasanya tanpa izin pengguna komputer. Jenis fraud yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu computer attack and abuse, yaitu spoofing. Spoofing adalah salah satu kejahatan di dunia maya yang cara kerjanya dengan mengakses secara ilegal, baik berupa perangkat komputer, mobile, email, serta akun lainnya. Dan kemudian penjahat tersebut akan berpura-pura bahwa dia adalah pemilik yang asli. Tujuan melakukan spoofing untuk mendapatkan informasi sensitif baik dari individu ataupun organisasi. Setelah berhasil mendapatkan akses yang pasti, hacker akan mulai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Ilustrasi kasus. Kasus email spoofing adalah ketika penipu mengirimkan Anda email atas nama PayPal. Mereka berpura-pura memberitahu bahwa ada sebuah transaksi yang dilakukan oleh pihak lain dengan memakai akun Anda. Setelahnya, mereka meminta Anda untuk memberikan konfirmasi dan segera mengganti akun password PayPal melalui link yang mereka kirimkan. Dengan desakan seperti ini, besar kemungkinan Anda akan menuruti perintah pelaku untuk membuka link tersebut. Dan saat itulah jebakan terjadi. Tanpa disadari, link yang Anda klik mengandung malware yang dapat menyusup ke perangkat Anda, misalnya komputer atau handphone, lalu mengancam sistem keamanan atau data penting di dalamnya. Jadi, dalam ilustrasi kasus ini tuh masuk ke dalam analisis pembenaran karena mempunyai karakter atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya. Oke, yang berikutnya ada wire driving. Wire driving di sini merupakan tindakan seseorang dalam mencari jaringan nirkabel WiFi. Biasanya mereka ini dalam keadaan bergerak. Dalam keadaan bergerak di sini dimaksudnya
Maksudnya mereka bisa saja dalam berkendara, baik juga mereka berjalan kaki. Mereka berkeliling ke berbagai tempat dalam mencari, mengeksplorasi, bahkan juga mereka mengeksploitasi jaringan wireless yang mereka temukan. Orang yang melakukan hal tersebut disebut sebagai wire driver. Dalam upayanya itu mereka melakukan pengumpulan data, kemudian membuat pemetaan area-area yang ada jaringan wirelessnya dan juga menganalisa sistem security-nya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya berbagai macam, hanya sekedar ingin tahu, melakukan riset, hobi, atau menyadap untuk mendapatkan informasi rahasia yang mereka ingin tahu gitu. Nah, berikut ada ilustrasi kasusnya. Ilustrasi kasusnya di sini ini ada perumahan Puri Cempaka Putih 1 blok G110 dan juga ada Kos Putra PCP 1 blok P6. Di sini ada dua jaringan nirkabel wifi ya, dimana ini merupakan suatu pengumpulan data yang mereka dapatkan dari dua tempat atau wilayah yang berbeda. Nah, yang berikutnya ada analisis fraud triangle-nya. Di sini termasuk ke dalam opportunity atau kesempatan, di mana situasi ini membuka kesempatan kepada si pelaku untuk secara leluasa melakukan kecurangan yang tidak kita ketahui secara diam-diam ya. Hal ini terjadi karena pengendalian sistemnya yang bisa saja lemah. Kemudian ya seperti tadi, rasa ingin tahu atau tugas praktikum atau ingin melakukan kejahatan, mengungkit-ungkit masalah pribadi atau mengambil data yang seharusnya tidak kita umbar-umbar gitu. Nah, itu termasuk opportunity, kesempatan dari kasus tersebut. Yang berikutnya ada sexting. Sexting di sini diambil dari kata seks, dan texting adalah aktivitas yang berupa mengirim pesan. Pesan apa? Pesan berupa bisa foto atau video seksual yang melalui chatroom media sosial dan juga aplikasi cari jodoh di telepon pintar maupun juga komputer. Foto dan video juga merupakan foto pribadi diri sendiri yang seharusnya tidak dibagikan kepada orang lain untuk hubungan seks secara virtual. Tujuannya apa sih mereka melakukan itu? Tujuannya mungkin mereka ingin membangkitkan gairah antara pengirim dan juga penerima. Ilustrasi kasusnya seperti apa? Ilustrasi kasusnya itu adalah yaitu tadi mengirim foto telanjang mereka, kemudian hal-hal yang tidak baik yang tidak seharusnya mereka kirimkan kepada teman mereka atau orang yang mereka percayai, dan ternyata orang yang dipercaya ini membawa dampak buruk bagi kita ke depannya gitu. Bahkan ini juga menjadi masalah yang besar untuk anak-anak muda sekarang, remaja sekarang itu menjadi hancur karena masih di bawah umur ya, sudah menonton seperti itu atau melihat seperti itu. Nah, di sini ada analisisnya, yaitu merupakan analisis berupa tekanan pressure, merupakan tekanan yang dikarenakan gaya hidupnya mereka seperti inilah, umbar-umbar foto-foto mereka. Kemudian ada tekanan juga dari pasangan, mereka sepakat untuk bertukar foto misalkan seperti itu. Kemudian untuk menggoda si penerima pesan agar menjadi pasangannya gitu, untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ada bisa bentuk candaan juga, mengirimkan hal-hal seperti itu. Kemudian memeras si penerima, misalkan yaitu tadi mengirimkan foto, memeras si penerima untuk melakukan seks gitu. Oke, yang berikutnya akan dijelaskan oleh
Tasya Rahmalia. Posing menciptakan bisnis yang terlihat sah, mengumpulkan informasi pribadi sambil melakukan penjualan tetapi tidak pernah mengirim barang. Posing as legitimate user, berpura-pura sebagai pengguna sah lalu memberitahukan identitas dan menanyakan informasi sensitif. Posing as an important user, berpura-pura sebagai orang penting dalam perusahaan. Analisis kasus posing as legitimate user. Halo, saya Adi dari bagian customer service. Saya lupa password login saya, bisa bantu? Contoh analisis kasus posing as an important user. Halo, ini Adi, wakil direktur. Kemarin saya berusaha password login saya tetapi lupa apa passwordnya. Bisa tolong resetkan passwordnya? Halo, saya Adi dari Departemen IT. Kami mengalami kerusakan sistem tadi malam. Kemungkinan ada sebagian data Anda yang hilang. Bolehkah saya meminjam user ID dan password Anda untuk mengecek data Anda? Pada ilustrasi kasus posing masuk pada fraud triangle pembenaran. Pelaku merasa bahwa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan yang dilakukan pada kasus di atas lebih besar dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Shoulder surfing. Shoulder surfing adalah salah satu metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan menggunakan teknik-teknik pengamatan langsung, seperti memeriksa tingkah laku seseorang. Untuk mendapatkan informasi, teknik pengamatan langsung ini umumnya digunakan untuk efektif dilakukan di dalam tempat-tempat yang penuh sesak. Ilustrasi kasus pada shoulder surfing. Kasusnya itu kecerobohan dalam memasukkan PIN di dalam ATM. Seringkali kita lupa menghalangi penglihatan orang lain saat memasukkan PIN, sehingga orang yang berada di sekitar kita dengan mudah menghafal setiap gerakan tangan kita. Untuk tahap ini masih dikategorikan level rendah. Tapi jika seseorang telah memasang malware pada sistem, maka almat skimmer atau keyboard palsu untuk merekam PIN ATM, maka bisa saja tabungan bisa lenyap. Saat mengisi formulir tanpa disadari seseorang sedang merekam dan mengamati gerakan yang kita lakukan, atau bahkan merekam dengan kamera sehingga data pribadi yang terbilang privat dengan mudahnya dicuri orang lain bahkan dapat disalahgunakan. Pada ilustrasi kasus shoulder surfing, fraud triangle masuk ke dalam tekanan melakukan kecurangan yang bisa saja dilakukan, tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, mencoba-coba untuk menyalahkan sistem, dan ketidakpuasan kerja dengan membuat kecurangan seperti pada kasus di atas. Selanjutnya yaitu keyloggers. Keyloggers merupakan serangan berbahaya yang dilakukan dengan cara memantau atau merekam setiap keystroke yang diketik pada keyboard komputer. Serangan tersebut dapat digunakan oleh para peretas untuk merekam tombol apa saja yang digunakan para user, seperti mengetahui riwayat pencarian, melihat isi chat, dan secara berkala melakukan screen capture pada layar komputer Anda, serta serangan berbahaya lainnya. Hal ini tentu sangat memberi ancaman yang serius pada perusahaan karena hacking dapat meretas segala informasi sensitif pada perangkat komputer Anda. Seperti kasusnya adalah seorang karyawan dipecat oleh atasannya karena melakukan kecurangan. Dia ditugaskan untuk menyusun suatu laporan yang sudah sesuai dengan laporan keuangan. Tetapi si karyawan melakukan kecurangan dengan cara keylogger hacking, di mana dia mengakses laporan keuangan di tahun yang lalu sehingga laporan keuangan yang disusunnya tidak sesuai dengan tahun berjalan. Kenapa karyawan tersebut melakukan hal tersebut? Karena karyawan tersebut ingin pekerjaannya cepat selesai, namun mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Blue snerving ini merupakan akses yang tidak sah dari informasi dari perangkat nirkabel melalui sambungan Bluetooth.
sering antara ponsel, desktop, laptop, dan personal digital assistant atau PDA. Ini memungkinkan aksesnya ke kalender, daftar kontak, email, dan pesan teks. Pada beberapa ponsel, pengguna dapat menyalin gambar dan video pribadi. Kedua, bluejacking dan mengeksploitasi koneksi Bluetooth lain tanpa sepengetahuan mereka. Sementara pada umumnya, bluejacking merupakan perangkat yang tidak berbahaya karena tujuannya hanya ingin mengirim data ke perangkat yang diinginkan atau perangkat target. Sementara bluesnarfing yaitu pencurian informasi dari perangkat target tersebut. Contoh kasusnya yaitu ada seorang karyawan yang bekerja di PT Subur. Beliau dipotong gajinya oleh atasannya karena hal sepele, yaitu beliau datang terlambat beberapa menit ke kantor. Beliau tidak diterima, gajinya dipotong begitu saja. Beliau tidak terima, atasannya tidak memberi toleransi sedikit pun terhadap keterlambatan bekerja. Kemudian hal itu mengakibatkan karyawan ingin melakukan tindakan mencuri data dari ponselnya. Dan di suatu hari, karyawan berpura-pura untuk mengirim data ke ponsel atasannya. Sementara dia melakukan hal lain, yaitu dengan teknik bluesnarfing. Dia mengambil semua data di ponselnya, kemudian menyebarluaskan hal-hal negatif yang pernah dilakukan si atasannya selama melakukan akses ke media sosial. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat apa yang sudah kami berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.